Mbak Puan, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya ingin mengajak Anda untuk lihat bagaimana Presiden Jokowi bicara tentang ini sebelumnya. Tahun 1977 itu Mokhtar Lubis membuat pidato kebudayaan di TIM. Dia menyebut manusia Indonesia itu, Nong. Pertama itu dia bilang munafik atau hipokrit. Lalu kemudian yang setuju. Yang kedua dia mengatakan enggan dan segan bertanggung jawab. Benar. Atas perbuatannya. Kemudian dia bilang sikap dan berperilaku feodal. Betul. Masih ada kan begitu. Lalu kemudian percaya tahyul. Saya hanya mengutip Mokhtar Lubis. Kemudian dia mengatakan yang keenam, dia bilang lemah watak dan karakter. Iya betul. Itu bangsa kita kan yang ingin kita bangun. Karena saya juga kadang-kadang berpikir ya, apakah ini karena penjajahan yang terlalu lama begitu ya, 350 tahun, Iya. sehingga menimbulkan, sering saya lihat ada rasa inferior kita, Iya. ada rasa rendah diri kita, tetapi sikap-sikap feodalis yang dulu dibangun oleh penjajah ini masih terasa sampai sekarang. Inilah saya kira yang harus juga dihilangkan. Iya. Mbak Puan, itu interview saya dengan wakil saya, Mbak Nunung Setiani di Waduk Pluit pada 17 Agustus 2014. Jokowi baru terpilih saat itu. Saya memang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan tentang wajah kita. Dan ketika jadi presiden, dia harus siap dengan wajah kita seperti itu. Anda lihat bagaimana? Ya, bahwa kita semua sebenarnya kan sudah paham dan sudah tahu. Bahkan yang pura-pura tidak tahu itu sebenarnya tahu bagaimana kondisi wajah Indonesia, nggak halus mulus seperti yang kita bayangkan. Banyak sekali bopeng-bopeng atau hitam-hitam, spruten lah yang kemudian sebenarnya harus kita perbaiki. Perbaikinya itu bagaimana? Ya kita nggak bisa lagi kemudian melihat hal-hal yang sepertinya sudah rutin itu menjadi biasa. Namun bagaimana kita berpikir out of the box untuk melihat hari ini dan masa depan. Masa depan siapa? Bukan masa depan kita lagi, tapi masa depan anak-anak bangsa, anak dan cucu kita, bahkan sampai cicit-cicit kita. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dan kita, kalau dari statement Anda, ini kan sudah harus berbuat. Dan dengan revolusi mental ini, ada tonggak baru atau kesadaran baru yang harus ditanamkan kepada publik untuk melakukan perubahan ini. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan dari banyak hal yang memang harus kita lakukan. Tapi satu hal yang paling penting dari revolusi mental ini, bagaimana kemudian bangsa ini berkarakter, mempunyai sesuatu hal yang kemudian bisa dijual untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini yang menurut saya paling penting dari gerakan nasional revolusi mental ini. Dari banyak hal yang penting yang harus kita lakukan untuk membangun bangsa. Bangsa ini harus punya karakter. Dan itu memang menjadi mestinya sebuah keharusan, karena kalau kita dengar nama Jepang, kita dengar Tiongkok, kita dengar bangsa apapun, kita seolah-olah terbawa dalam sebuah cermin karakter tertentu, bukan? Dan kita masih punya masalah-masalah seperti ini. Kalau kita mau keluar dari sini, Anda harus membuat ini menjadi gerakan nasional. Bentuknya apa aja? Salah satu hal sebenarnya yang menjadi satu hal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yang menurut saya hari-hari ini sudah mulai pupus, dan itu harus kembali digencarkan dan dibangkitkan dari seluruh benak atau sanubari seluruh rakyat Indonesia adalah jiwa bergotong royong. Jiwa bergotong royong. Bagaimana dulu itu kita bisa menjadi besar, karena menurut saya salah satunya adalah kita lakukan segala sesuatunya itu karena dilakukan secara bergotong royong. Mungkin kondisi yang memaksa kita pada waktu itu untuk kemudian mau tidak mau harus melakukan satu kegiatan secara bergotong royong. Nah, ini yang harus kita lakukan, terlepas dari bahwa kita harus memiliki etos kerja, kita mempunyai integritas, namun semangat gotong royong ini kerjasama, sinergi, dan bagaimana kemudian dilakukan bersama-sama, ini yang penting. Sehingga semua hal yang dilakukan itu memang terlihat hasilnya dan implementasinya itu memang sesungguh-sungguhnya adalah untuk kepentingan rakyat. Inti dari Pancasila menurut Bung Karno adalah gotong royong.
intisari dari intisarinya. Pancasila. Mbak, itu kan di kementerian Anda itu ada konten dari revolusi mental ini ada 3. Ya. Pertama adalah integritas, Ya. kedua etos kerja, ketiga gotong royong tadi. Saya ingin bicara pada saat ini itu soal integritas. Ya. Kan ini memang seperti kata saya tadi, kadang-kadang kita malu sebagai bangsa, marah, kecewa untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah soal kita itu, soal kebersihan, soal antri, soal bagaimana aman berkendara, dapat dipercaya, terutama apalagi soal korupsi, bukan? Yeah. Soal yang begini, integritas ini, pandangan Anda bagaimana? Ya, sebelum kita bicara ke hal yang lebih luas, mungkin kita harus bertanya dulu pada diri kita sebelum kita bertanya kepada orang lain. Jujur nggak dalam melakukan segala sesuatu yang Anda lakukan atau kita lakukan, memang kita benar-benar ingin melakukan hal itu adalah untuk apa? Untuk keluarga, untuk diri sendiri, atau untuk rakyat, untuk bangsa, atau untuk negara. Kalau kemudian kita sudah jujur pada diri kita sendiri, menurut saya, insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah betul-betul sesuai dengan mekanisme dan aturan yang memang harus kita lakukan. Mbak Puan, soal integritas ini sering harus diperlihatkan melalui contoh, bukan? Dan problem kita adalah bahwa contoh-contoh itu tidak didapatkan dari pemimpin-pemimpin kita. Rakyat itu maunya ikut saja sebetulnya. Saya ingin mendapatkan pandangan Anda, penilaian seperti ini. Gitu. Kita sekarang udah nggak bisa mencontohkan. Salah satu contohnya misalnya, saya tidak mau saya cukup makan makanan Indonesia, tahu tempe, ayam dengan sayuran. Saya minta supaya semuanya yang ada di paling tidak di kantor saya juga bisa melakukan hal itu. Kemudian makan makanan produk Indonesia. Saya sudah mencontohkan, misalnya saya berharap yang lain ikut dong karena pemimpinnya ikut, tapi enggak. Jadi nggak bisa juga cuma contoh-contoh seperti itu, tapi memang harus kita instruksi. Tidak bisa himbauan lagi, tapi memang kita harus katakan, kita harus paksa bahwa paksanya itu bagaimana. Kembali lagi, ini kan masalahnya adalah masalah pemikiran. Pemikiran itu kadang-kadang pro dan kontra. Menurut saya suatu hal yang kontra, namun kalau kemudian ada bersifatnya konstruktif dan solusi silakan saja. Namun kembali lagi lah bahwa kita itu harus berpikir apa yang kita lakukan itu jangan kemudian hanya sesuatu ucapan yang serta-merta, tapi dipertimbangkan sebaik-baiknya bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah kepentingan bangsa. Sering begini Mbak Puan, orang bilang ini sekarang demokrasi, kita bebas sebebas-bebasnya. Mereka tidak tahu bahwa di belahan dunia manapun demokrasi itu harus diikuti dengan disiplin dan penegakan hukum yang ketat. Betul. Kan begitu kira-kira. Setuju. Tapi di kita tidak begitu, bukan? Ya, setuju sekali dengan apa yang Pak Don Bosco sampaikan. Artinya, kalau menurut saya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan aturan, etika, dan sopan santun. Semuanya menurut saya ada timur, apalagi ada di Indonesia ini, mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh kemudian mengekang kebebasan berpendapat, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan etika dan sopan santun. Mbak Puan, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.